Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Luar biasa ya. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan pembelajaran di tema 5 ya. Sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini sesuai dengan pembahasan, yaitu dengan judul atau dengan temanya yaitu ekosistem ya. Nah, kali ini Bapak akan menyampaikan beberapa materi lanjutan dari materi yang kemarin yang sudah kita bahas ya, mengenai masalah ekosistem ya dan rantai makanan. Nah, sekarang kita akan menentukan bagaimana kita mengetahui tentang hubungannya dengan jaring-jaring makanan pada makhluk Hidup. Nah, sekarang Bapak akan mengulas terlebih dahulu materi yang sudah Bapak sampaikan kemarin ya. Mungkin ada dari beberapa kalian yang masih ingat tentang ekosistem. Siapa yang bisa menjawab tentang ekosistem? Apa itu ekosistem? Apa? Ya. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan tak hidup di suatu lingkungan. Ya, interaksi antara makhluk hidup dan makhluk hidup yang lainnya di suatu lingkungan. Lingkungan. Ya, tepuk tangan ya. Selanjutnya mengenai yang berhubungan dengan ekosistem ini ya, karena hubungannya dengan makhluk hidup, maka kemarin sudah Bapak sampaikan mengenai masalah rantai makanan ya. Dari rantai makanan tersebut, karena kita sebagai makhluk hidup ataupun hewan kita sebagai makhluk hidup membutuhkan makan. Fungsinya untuk apa, Bulan? Fungsinya untuk apa? Kelangsungan hidupnya, karena seperti manusia juga makan itu untuk untuk kelangsungan hidupnya. Nah, gitu ya. Nah, di sini dalam materi kali ini ekosistem ya, dalam tema 5 subtema 3 pembelajaran ke-1 yaitu yang berhubungan dengan keseimbangan ekosistem. Dengan simbiosis ya, hubungan ya antara makhluk hidup tersebut ya, apakah menguntungkan, apakah tidak menguntungkan, apa saling menguntungkan, itu yang berhubungan dengan simbiosis ya. Nah, di sini kalian juga dalam materi kali ini adalah yaitu pelajaran bahasa Indonesia dengan IPA, karena saling keterkaitan. Yang namanya tema itu berarti hubungan antar mata pelajaran yang lainnya ya. Kan keseimbangan ekosistem, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Mempertahankan hidup. Tadi kata Bapak juga makhluk hidup itu membutuhkan makanan untuk mempertahankan hidup. Kalian juga makan, minum sehari-hari itu membutuhkan ya untuk kelangsungan hidupnya. Bayangkan kalau kalian tidak makan dari rumah ke sini ya, gimana perasaannya? Lemas ya, tidak bertenaga. Karena makanan juga itu menjadi salah satu faktor untuk menumbuhkan energi, kekuatan, tenaga ya dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Selanjutnya, nah ini dalam pembelajaran 1 materi pertama, yang kedua. Yang pertama, kalian menentukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi, itu berarti dalam materi pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu hubungan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kita di sini akan menentukan bagaimana cara menentukan. Kalau kemarin sudah kita tahu ya rantai makanan itu ya. Aulia masih ingat ya kemarin ya, rantai makanan itu apa? Ya. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan perintah tertentu antara makhluk hidup. Ya, makan memakan ya, makhluk
juga saling menentukan. Tapi kan ada kemarin kan Bapak sudah membahas ya, ada hewan pemakan tumbuhan, ada hewan pemakan hewan lagi atau daging atau disebut apa? Hewan pemakan tumbuhan apa itu hewan apa? Ada herbivora, ada karnivora. Ya. Terus ada lagi omnivora. Kalau omnivora apa segala macam dimakan. Ya, daging dimakan, tumbuhan dimakan seperti contohnya Manusia. kera. Ya, itu. Jadi sekarang kan itu bukan masa manusia hewan ya. Manusia mah bukan hewan ya. Nah, itu. Hubungan antara rantai makanan. Nah, perhatikan gambar di depan. Di sini ada gambar apa? Yang pertama? Yang kedua? Tumbuhan. Ya. Perhatikan gambar-gambar di atas bagaimana penjelasan nanti Bapak akan tanyakan ya mengenai hubungan simbiosis antara dua jenis makhluk hidup ya dan perbedaannya apa saja. Kalian buat simpulannya. Nah sekarang lebih paham lagi supaya kalian lebih fokus lagi untuk materi berikutnya mengenai materi kali ini supaya lebih memahami. Atau baiknya ya kalian tetap fokus Mendengar, melihat, mengingat, fokus. fokus itu yang pertama apa? Mendengar, Ya, harus mendengar. Ketika Bapak menyampaikan materi dengarkan. Yang kedua melihat, ya, jadi harus fokus. Selain melihat, mengingat, setelah melihat kalian harus mengingat. Jadi supaya tidak lupa. Nah di sini penjelasannya. Simbiosis itu jenisnya itu ada 3 jenis simbiosis. Ya, yang pertama adalah simbiosis komensalisme. Ya, simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan pihak yang lain tidak dirugikan. Contohnya apa di sini? Ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora biasa berenang di dekat ikan hiu. Ikan remora mendapat keuntungan karena mendapat sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Ya, salah satunya. Simbiosis komensalisme. Selanjutnya ada lagi simbiosis parasitisme. Ya, apa? Tahu? Simbiosis parasitisme teh? Suaranya dijelaskan. Dan adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup, di mana satu pihak dirugikan dan satu pihak diuntungkan. Contoh simbiosis parasitisme itu kuku dan hewan. Kuku bisa tinggal di tubuh hewan seperti kerbau, sapi, zebra dan sebagainya. Itu mendapatkan keuntungan karena mendapatkan tempat tinggal dan menghisap darah hewan. Sementara hewan tersebut dirugikan karena darahnya terhisap oleh kutu. Ya, cukup ya. Itu ya simbiosis parasitisme. Hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan dan satu pihak diuntungkan. Contohnya ya tadi yang sudah dibacakan oleh Aulia ya. Yang ketiga yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu apa? Apa? Merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang berbeda yang saling menguntungkan. Ya, yang saling menguntungkan. Contohnya apa? Contohnya di bawahnya itu? Bunga dan kupu-kupu. Kupu-kupu akan hinggap dan menghisap nektar dari bunga. Kupu-kupu mendapat keuntungan berupa makanan. Sementara bunga akan dibantu proses penyerbukannya ya untuk pengembangan bunga tersebut. Nah itu ya, jadi simbiosis itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama komensialis. Yang kedua parasitisme. Yang ketiga mutualisme.
menguntungkan, ada yang tidak menguntungkan, ada yang menguntungkan tapi tidak dirugikan. Nah, ya. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Ya. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Tuh. Nah, di sini ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nanti kalian silakan dibaca, nanti Bapak akan sebarkan materinya. Ya. Nah, ini contoh apa ini? Contoh apa? Rantai makanan. Ini yang pertama gambar apa? Padi. Padi, terus ada terus ada terakhir adalah ular. Nah, ada satu lagi setelah ular yang kemarin setelah berulang dan ular adalah pengurai. Ya. Jadi padi dimakan oleh berulang itu dimakan oleh dimakan oleh ular ya. Kalau kemarin urutannya tikus ya. Nah, ini adalah jaring-jaring makanan. Nanti akan kalian teliti mengenai materi kali ini yang berhubungan dengan rantai makanan dan jaring-jaring Makanan. Nah, di buku juga ada ya. Nah, ini jaring-jaring makanan ini saling keterkaitan antara makhluk hidup saling memakan. Ya, untuk kelangsungan hidupnya. Nah, di sini ada gambarannya ya. Nah, ini seperti belalang memakan apa saja belalang? Padi dan tumbuhan. Ulat memakan padi juga dan tumbuhan. Ayam memakan tumbuhan. Ya, dan memakan belalang. Ya, itu. Jadi saling keterkaitan semuanya ya. Nah, kalian di sini tolong diisi hal-hal yang paling penting dalam kegiatan kali ini. Nanti digaris bawahi tugasnya ya. Setelah selesai nanti dikumpulkan bersama kelompoknya masing-masing. Ya. Nanti di sini tidak ada keterangan untuk memberikan namanya. Kalau bisa di atasnya ya nanti ya. Nah, di sininya kasih nama, kelompok berapa, terus namanya. Ya. Silakan. Nanti kalau kurang dimengerti, kurang paham, boleh ditanyakan ya. Ya. Ini yang lain mengisi, yang ini mengisi ini yang daftar kelompoknya coba. Nama-namanya siapa aja? Kasih nama ya. Sudah kasih nama ini, kelompoknya nama-namanya siapa aja? Di sini aja. Ini di sini namanya. Nanti kalau udah selesai dipresentasikan ke depan ya. Dibacakan di depan perwakilan dari masing-masing kelompok. Ya. So, silakan apa ke depan. Yang dari bawah. Yang tadi hasil kamu. Ya, tolong diperhatikan semuanya ke depan ya. Ini dari perwakilan kelompok 4, Bapak sebelah sini. Hasil dari pengamatan dari bacaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ya, silakan. Untuk kata-kata baru menurut kamu apa saja? Silakan. Beberapa jenis konsumsi
permen, terus herbivora, ada. Sudah siap? Kelompok 1 kamu lihat belum? Kelompok 2 belum selesai. Oke, sambil menunggu yang belum selesai untuk mengerjakan tugas, sedikit Bapak ulas kembali ya mengenai materi kali ini. Yang tadi kalian baca itu hubungannya yaitu tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, di sini diperjelas dalam gambar rantai makanan itu apa tadi? Kata Ulia rantai makanan itu adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. ya, perjalanan antara makan ya antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Itu rantai makanan ya. Selanjutnya ini adalah jaring-jaring makanan ya, saling keterkaitan. Coba perhatikan. Tepuk fokus. Mendengar, melihat, mengingat, fokus. Ya, diam ya, fokus ya. Nah, perhatikan ini jaring-jaring yang ada di depan. Nanti di sini Bapak akan berikan tugas untuk menyusun gambar ya pada ekosistem air tawar. Ya, pada ekosistem air tawar. Nanti kalian hubungkan seperti pada gambar di depan ini ya, saling keterkaitan dengan menggunakan tanda panah ya, kerjasama dengan kelompoknya masing-masing juga nanti ya. Itu adalah contoh dari jaring-jaring makanan. Nah, dalam ekosistem ini dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama ekosistem ada ekosistem darat dan ada ekosistem air. Kalau ekosistem darat apa saja? Hutan, terus padang rumput, padang pasir. Kalau ekosistem air? Terumbu karang. Hah? Terumbu karang. Ekosistem air kan? Air tawar dan air asin. Kalau air tawar itu seperti di rawa-rawa atau seperti kolam yang ada di sekitar wilayah kita ya. Air asin berarti yang ada di laut ya, di kawasan perairan atau di laut ya. Nah itu ya. Terus ada lagi ekosistem buatan. Kalau ekosistem buatan yang dibuat, yang diciptakan oleh manusia. Contohnya apa? Sawah, bendungan, ya. Tuh, ya. Nah, tugas yang kedua, kalian mencoba untuk menyusunkan gambar ya, yang bawah bagus, berarti sudah peka ya. Ya, bagus. Kalau yang sudah bawah silakan ditempel. Yang itu, yang tadi tugasnya dikumpulkan ke depan semuanya. Kalau yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Ya.
tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang jaring-jaring makanan yang saya buat. Jaring-jaring makanan tentang ekosistem air tawar. Ya. Di dalam ekosistem air tawar itu apa saja hewannya? Ada ikan, Ya, ular, ya, udang, katak, Ya. siput, dan tumbuhan. ya. Di sini Bapak akan tanyakan, ular memakan apa saja di jaring-jaring di situ, di jaring-jaring Ular makanannya? memakan ikan, Iya, udang, iya. dan angsa. Ya, jadi ular itu merupakan hewan pemakan apa? Hewan pemakan Hewan. hewan yang termasuk dalam kategori hewan apa? Pemakan daging gitu. Ya, karena ular itu merupakan hewan buas yang memiliki gigi taring. Itu adalah pemakan daging. Nah, itu ya. Paham ya? Nah, itu presentasi dari kelompok 1 diwakili oleh Aulia. Bagaimana fakta menariknya dalam jaring-jaring makanan tersebut menurut Aulia? Menariknya yaitu berurutan antara makhluk hidup. Ya? Apa? Berurutan antara makhluk hidup. Urutan antara makhluk saling apa? Saling membutuhkan dan saling memakan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan. Tepuk jempol. Ya, itulah penjelasan dari kelompok 1 mengenai tentang jaring-jaring makanan. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apa itu jaring-jaring makanan itu? Ambil sama nggak dengan rantai makanan? Sama nggak? Sama tidak? Tidak, ya. Kalau rantai makanan itu berurutan, berputar. Tadi seperti rantai makanan pada ekosistem sawah. Sementara rantai makanan pada ekosistem sawah, kamu tahu? Pertama apa? Padi, yang kedua tikus. Nanti padi dimakan deh. Terus setelah tikus ular. Tikus dimakan ular. Setelah ular dimakan burung elang. Ular dimakan burung elang. Setelah itu burung elang mati, mengurai menjadi jamur, ya, menjadi bakteri, ya. Setelah itu maka kembali lagi pada tumbuhan. Itulah rantai makanan. Kalau jaring-jaring makanan itu berbeda. Jaring-jaring makanan itu, ya, keterkaitan antara hewan dengan hewan lainnya saling memakan. Seperti belalang. Tadi dimakan oleh apa belalang? Ayam. Belalang dimakan oleh apa lagi? Katak memakan belalang. Terus ayam dimakan apa? Ular. Saling keterkaitan. Tadi ada katak. Katak dimakan apa? Dan katak memakan apa? Tumbuhan. Tumbuhan dimakan apa? Belalang. Ya, padi dimakan belalang. Nah, itu adalah jaring-jaring pada jaring-jaring makanan pada makhluk hidup. Paham ya semuanya, ngerti ya? Mengerti semua? Ada yang perlu dipertanyakan hari ini dalam materi hari ini? Silakan yang mau bertanya boleh. Perwakilan dari masing-masing kelompok boleh bertanya, silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Pak, saya kurang paham mengenai materi tentang ini atau misalnya apa ya? Kurang pahamnya di mana? Boleh. So, pertanyaan kamu apa? So? Apa yang belum
khusus dengan makhluk hidup. Ya, Bapak katanya kurang mengerti tentang makhluk hidup. Nah, kita ini adalah sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup itu membutuhkan apa? Kebutuhan hidup. Betul ya? Kalau mati berarti bukan makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu makhluk yang membutuhkan segalanya. Butuh makan, butuh minum, butuh pakaian. Kalau manusia butuh kendaraan, butuh segala rupa, butuh duit. Ya, itu makhluk hidup. Seperti manusia. Kalau hewan beda lagi hewan mah gak butuh pakaian. Masa kerbau butuh pakaian, dan ayam kerbau ayam pakai baju, pakai celana diserian ayam. Ya, hewan itu hanya membutuhkan makan, minum, tidur. Ya, hewan tidak perlu punya rumah, enggak. Kerbau dengan kerbau ngobrol. Cek manehna teh caritan ngobrolan pak jelema, ya, seperti manusia. Namanya kerbaunya si Aldi. Nah, nama kerbaunya Aldi. Yang satu lagi namanya Deden. Ya. Deden dan Aldi ngawantong ya sebagai kerbau. Mana suka imah kan? Naon? Tuh buka. Berarti masa kerbau punya rumah? Ya ada kan? Kerbau punya rumah, punya kandang dibuatkan oleh siapa? Oleh manusia. Karena binatang itu tidak diberi akal seperti manusia. Gitu. Ya, hewan itu terbatas gitu. Ya, manusia kok banyak kebutuhannya. Butuh makan, butuh jalan-jalan, butuh tidur, ya, butuh duit. Ya, kalau laki-laki butuh apa? Butuh istri, kalau perempuan butuh suami. Semuanya saling membutuhkan. Ya, tadi kan sudah Bapak katakan ada simbiosis, saling menguntungkan, dirugikan, tidak merugikan. Itu merupakan simbiosis. Simbiosis itu ada berapa? Ada pertama simbiosis. Mutualisme, simbiosis, komensalisme. Yang ketiga simbiosis parasitisme. Nah itu ada tiga. Yang saling membutuhkan simbiosis apa? Parasitisme. Itu saling menguntungkan. Seperti hewan apa? Kupu-kupu dengan bunga untuk membantu penyembuhan bunga. Kupu-kupu terbang di atas bunga. Nah, kupu-kupu itu menggambarkan kedamaian. Ya, kalau kalian main ke kebun bunga ada kupu-kupu sangat indah dilihatnya. Ya, beda dengan ke kebun harimau. Ayam kuda dimakan. Ya, untuk materi kali ini yang Bapak sampaikan. Halo? Hai. Untuk kali ini Bapak sampaikan mengenai materi tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 tentang yang berhubungan dengan ekosistem. Ya. Tadi apa? Di keseimbangan ekosistem yang berhubungan dengan rantai makanan, jaring-jaring makanan pada makhluk hidup. Tumbuhan makhluk hidup kan? Makhluk hidup karena tumbuh. Dari kecil jadi besar, dari pendek jadi tinggi. Nah itu adalah makhluk hidup. Yang hidup meja tumbuhan bukan? Bukan. Meja itu benda mati. Ya. Sulit. Makhluk hidup bukan? Iya, makhluk hidup karena bernapas. Ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bernapas, tumbuh, bergerak. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Nah, ikan juga bernapas di dalam air. Cuma proses pernapasannya berbeda. Menggunakan pisang kalau ikan. Kalau cacing menggunakan kulitnya. Nah, itu ya.
Paham ya? Halo? Kalau sudah mengerti materi kali ini, Bapak cukupkan untuk kegiatan hari ini. Ya, kurang lebihnya yang Bapak sampaikan dalam materi kali ini mohon dimaafkan. Dimaafkan? Dan dari kekurangan kalian dalam mengerjakan tugasnya, tolong itu diperbaiki lagi untuk kedepannya. Tolong diperhatikan ya. Tolong diperhatikan, tapi tidak iya-iyahnya doang. Ya. Oke. Karena ini sudah selesai materinya, Bapak cukupkan. Ya, diakhiri nanti baca doa untuk ketua kelas sebelum pulang. Ya, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatra, sebelum pulang mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Sebelum pulang, Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan. Kalau yang bisa dijawab, boleh pulang. Cari nama pulang. Tapi boleh pulang. Ya, Bapak menjelaskan tentang hubungannya daripada ekosistem, keseimbangan ekosistem mengenai rantai makanan dan dari. Sekarang Bapak tanya, ada yang tahu tentang ekosistem apa yang dimaksud ekosistem? Ya, silakan Bapak.